A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan Otri Channel, Oten Ongo Official. Dan Oten Ongo Official yang menghibur kita kali ini adalah yang menjadi bulan-bulanan kita, yaitu Pendeta Mel Atok bin Pendeta Sarawakoto alias Zemfak. Ya sahabat semuanya, dia akan menjadi pembahasan yang terus-terusan semenjak kemarin itu dia mengeluarkan kata-kata santun katanya, yaitu zetan. Itu adalah kata santun. Ini adalah pengakuan spektakuler tahun 2024 dari seorang pendeta bahwa zetan atau menzetan-zetankan orang itu masuk kategori kalimat atau kata-kata santun. Ingat ya, ini ajaran kasih sendiri yang mengatakan bahwa setan itu adalah kalimat santun, sahabat. Dan yang terbaru, belum selesai dia dengan kodonditan atau memang dia tidak mau menyelesaikannya. Karena sudah ketahuan dia itu dibalas oleh kodonditan dan dia tidak mampu membalas apa yang disampaikan oleh kodonditan. Terutama masalah kitab-kitab dia yang sudah diubah-ubah oleh Zetan. Kata dia itu ya sahabat, karena yang mengubah-ubah Alkitab itu adalah Zetan. Belum selesai dengan kodonditan, si Ongok Raya Zemfak ini langsung saja dia membahas atau menikung kepada Bang Zuma. Dia beralih kepada Bang Zuma, sahabat. Seolah-olah dia ini adalah orang yang paling cerdas yang bisa melawan Bang Zuma. Ya, pura-pura dia di sini ya. Pura-pura dia tidak mau masuk TikTok. Pura-pura dia tidak bisa masuk TikTok. Padahal si Ongo Zemfa ini punya akun TikTok. Orang TikToker ya sudah biasa membuat konten di TikToker di YouTube, nggak ngerti cara live debat di TikTok. Itu luar biasa Ongo, sahabat. Bukan Ongo sebetulnya, memang dia takut. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak bisa. Sampai-sampai di sini nanti di videonya ini dia mengatakan dia mau masuk tapi nggak tahu caranya. Ya, tapi saya melihat Bang Zuma ini tidak ngerti Alkitab. Tapi si Elia Miron yang pernah debat dengan Zuma ini dia dikalahkan oleh si Miron ini katanya. Nanti kita putarkan ya. Ini si orang ini memang ngaku-ngaku aja sahabat. Nanti kita putarkan debatnya Bang Zuma dengan si Elia Miron itu. Siapa yang keteteran di sini? Kita awali dengan pernyataan Pendeta Mel Atok berikut ini. Ya, saudara yang mana yang diskusi aja sama Zuma biar Pak Pendeta tidak dicap penakut. Iya, siap. Bagaimana caranya ya? Katanya mereka ada live jam 9. Saya mau masuk atau gimana? Saya tidak mengerti. Mau kalau sama Bang Zuma saya mau. Sama Bang Zuma saya mau katanya. Berarti di sini secara tidak langsung dia mengakui bahwa kalau debat dengan Kodonditan dia tidak mau dan tidak sanggup. Dikuliti nanti sama Kodonditan ya yang santai dan elegan itu cara debatnya. Maka dengan Bang Zuma dia mau katanya. Seolah-olah Bang Zuma ini bisa dia kalahkan, sahabat. Padahal Bang Zuma dan Kodonditan itu 11-12. Bang Zuma itu spesialis debat online di TikTok. Nah, kalau Kodonditan itu spesialis debat di offline ya, tatap muka langsung. Sama aja ilmunya. Malah tambah ciut nanti nyali si Ongo ini kalau dengar suara Bang Zuma yang begitu cetar membahana kan. Dan bahkan si Ongo Zemfak ini bukannya berusaha untuk masuk TikTok, live TikToknya Bang Zuma, malah dia membahas debatnya Bang Zuma dengan Elia Miron. Dan di sini ditambah-tambahi, Elia Miron bagus, ya. Bang Zuma tidak bisa melawan Elia Miron. Elia Miron mengkuliahi Bang Zuma, bla 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 bla. Persis seperti pernyataan berikut. Ya. Saya lihat Bang Zuma juga semangat dia ya, kutip-kutip ayat Alkitab. Hanya mereka-mereka ini saya lihat kutip ayat Alkitab kok tidak paham dengan benar. Makanya saya lihat di TikTok tuh Bang Zuma dikuliahi sama Elia Miron. Elia Miron, aduh ajar Bang Zuma sampai Bang Zuma dalam konteks iman Kristen Bang Zuma tidak bisa lawan Elia Miron. Padahal Bang Zuma sudah tantang semua pendeta. Elia Miron bukan pendeta, tapi Elia Miron itu belajar. Tetapi saya lihat kemampuan Elia Miron untuk mengkanter Zuma mantap juga, sangat mantap ya. Jadi kalau Zuma bilang nantang semua pendeta, aduh pendeta bukan tidak ada kerjaan. Ya ini waktu luang aja saya oh
Dallas Yola Zuma itu tidak ada pendidikan, cuma tamat SMP, tukang parkir dan seterusnya. Diakhiri dengan membaca komentar daripada penontonnya, sahabat. Itu pun komentar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fitnah semua ya, yang mengatakan Bang Zuma itu lulusan SMP, Bang Zuma itu tukang parkir. Sebetulnya dia seolah-olah membaca komentar itu bisa dijadikan alasan nanti, oh calon lawan debat saya ini, si Zuma ini hanya tukang parkir, dia hanya tamatan SMP ya. Padahal itu adalah komentar yang tidak ada dasar. Kayak nggak tahu aja Bang Zuma ya, profil Bang Zuma itu sudah tersebar luas. Beliau itu berasal dari keluarga berdarah biru. Beliau itu orang berpendidikan. Beliau itu juga punya itu, objek wisata di Makassar sana. Beliau itu orang kaya raya, tapi hidupnya sederhana. Dia tidak pernah mempertontonkan kekayaannya, sama seperti penditi-penditi ini ya, tak pernah menunjukkan bahwa dia punya kursi emas. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini sambil saya promosikan profil Bang Zuma, biar tambah ciut nyalinya orang-orang ini. Jadi di sini dia mengatakan Elia Miron mengajar Bang Zuma, mengkuliahi Bang Zuma dalam debat yang dia lihat di TikTok itu. Ini debat yang mana? Setahu saya Elia Miron itu hanya beberapa kali bertemu dengan Bang Zuma dan selalu keok di situ. Nggak percaya? Ini videonya, sahabat. Oke, ya terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Bapak harus mengerti ya bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belah suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Sepintas kalau orang awam mendengarkan Elia Miron ini bicara itu seperti orang pintar, sahabat, seperti orang cerdas, seperti orang yang sangat menguasai, seperti orang yang tidak pernah terkalahkan gitu. Padahal dia hanya berputar-putar di situ. Dia katakan orang tidak tahu. Ini hanya karena ketidaktahuan Bang Zuma. Anda harus tahu ya Bang Zuma, begini begini begini. Salah satunya hukum Taurat itu hanya berlaku untuk bangsa-bangsa Israel saja, tidak untuk orang-orang atau bangsa-bangsa di dunia ini. Bagi orang awam mungkin itu adalah pernyataan yang sepak teler ya kan. Tapi bagi kita yang mengerti, ketawa kita dengarnya, sahabat. Nah ini yang kemudian dihantam oleh Bang Zuma. Berikut hantaman Bang Zuma itu, sahabat. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu, Pak Juma. Oke, baik. Ya. Saya kembali, saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Ya. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah sekarang gini. Ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, tidak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu.
Kenapa Paulus mengajarkan itu, orang Farisi ini mengajarkan itu, kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah ini nih, percaya Anda dengan ucapan Pendeta Sarakoto bin Zemfa tadi, Bang Zuma dikuliahi oleh Elia Miron. Percaya Anda? Kalau percaya berarti Anda oten. Oten yang percaya. Jelas-jelas di sini yang dikuliahi itu adalah Elia Miron. Elia Miron jelas-jelas tidak mengerti. Dia sendiri tidak mengerti bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Ya benar, buat apa disampaikan itu kepada kita, Ongo? Cukup Anda sampaikan kepada anak sekolah minggu saja. Jangan dalam debat Anda ditertawakan oleh orang. Ya, ini yang disebut dengan mengkuliahi Bang Zuma. Ini bukan mengkuliahi Bang Zuma. Ini membuktikan bahwa Anda tidak nyambung. Nggak nyambung. Ya tapi saya lebih salut kepada Elia Miron. Meskipun ada teman-temannya yang meragukan jenis kelamin Elia Miron ini apa, laki-laki atau perempuan. Tapi nyalinya lebih kuat dibandingkan si Pendeta Sarakoto. Itu Sarakotonya aja yang besar tuh. Nyalinya kecil. Memang tidak akan pernah berani pendeta-pendeta ini berdebat dengan Bang Zuma. Karena sudah disimpulkan sendiri oleh Pendeta Yakub. Siapapun pendetanya ketika berdebat dengan para apologet Islam ini selalu kalah. Sudahlah kalah, ngotot lagi kata pendeta itu. Berikut faktanya. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Malang Pendeta Zemfa. Ini jangan sampai di telinga Pendeta Zemfa ya sahabat. Kalau sampai di telinga dia, takutnya Pendeta Yakub ini juga dizetan-zetankannya. Nanti kena kalimat santun dari Pendeta Zemfa. Jangan sampai video atau perkataan Pendeta Yakub ini sampai kepada Pendeta Melatok ya. Jangan sampai. Jangan Anda share ke dia ya. Takut saya ya. Nanti tambah musuhnya. Musuhnya sudah sangat terlalu banyak. Kodonditan lah, Bang Zuma lah, umat Islam lah. Ya lebih-lebih setan sahabat. Setan difitnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.